Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang bulan Juli sampai saat ini. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan baik-baik kami, dan untuk itu kami mohon Tuhan Engkau mau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Ini doa kami dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 139 ayat 1, Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dalam perikop doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita renungkan dalam tema Tuhan Maha Hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada 2 minggu terakhir di bulan Juli ini, kita dibawa untuk dengar khotbah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan dan sungut-sungut mereka serta pertolongan Tuhan bagi mereka. Di sisi lain, dalam kehidupan nyata saat ini, bahwa bulan Juli ini menjadi bulan keprihatinan nasional termasuk kita di kota Jayapura. Hal mana karena serangan kedua COVID-19 yang seperti membabi buta dan mengakibatkan korban yang jatuh bergelimpangan, bahkan sampai rumah sakit tidak lagi mampu untuk menampung pasien COVID-19. Sehingga orang yang terkena virus corona dirawat secara terbatas di berbagai tempat di rumah sakit. Apalagi dengan varian Delta yang lebih mematikan, membuat kekhawatiran yang semakin besar. Banyak orang meninggal dunia, secara khusus di kota Jayapura pada kurun waktu minggu kedua dan ketiga di bulan Juli ini, grafik angka kematian meningkat tajam. Bahkan ada waktu di mana satu hari bisa mencapai 10 kematian. Situasi ini membuat banyak di antara kita menjadi resah dan khawatir, serta tidak jarang juga bersungut-sungut, tidak bisakah wabah ini segera berakhir, dan menggerutu seolah-olah pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak mampu mengatasinya. Bahkan berbagai pikiran negatif lainnya bermunculan dalam benak maupun cerita antar sesama. Termasuk sebagai orang percaya, tidak jarang juga kita berkata, sampai kapan Tuhan membiarkan wabah ini melanda dunia dan merenggut nyawa orang-orang terkasih? Di manakah Tuhan? Di sisi lain, dengan merebaknya kembali virus corona, mengakibatkan pemerintah kembali membatasi semua aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum. Kegiatan kantor pun dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan peribadahan pun diwajibkan dilaksanakan dari rumah ataupun di tempat ibadah dengan kehadiran umat hanya sebanyak 25%. Terhadap situasi ini pun banyak di antara kita keberatan dan bersungut-sungut, serta tidak jarang juga berkata, pintu gereja jangan ditutup, ibadah harus terus berlangsung di gereja. Seolah-olah Tuhan hanya ada di gereja. Kalau hari Minggu kita tidak ibadah, kalau hari Minggu kita tidak ibadah di gereja, rasanya kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Dan pandangan itu mendorong warga jemaat tertentu untuk enggan melaksanakan ibadah di rumah. Kita kadang merasa Tuhan tidak bersama kita dan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bagian bacaan yang hendak kita renungkan saat ini merupakan doa dari si pemazmur kepada Tuhan, secara khusus pada ayat yang ke-7 sampai 10, hendak mengajak kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ayat 7 dan 8 menggambarkan keadaan si pemazmur yang tidak bisa lari menjauh dan luput dari kehadiran Tuhan. Dia mau pergi ke langit, di sana ada Tuhan. Dia mau bersembunyi di dunia orang mati, di sana pun Tuhan ada. Dia terkurung oleh kehadiran Tuhan. Sampai-sampai dia merasa bahwa dia tidak akan terhindar dan terlepas dari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bagi pemazmur, kehadiran Tuhan di mana-mana adalah bahwa Tuhan ada bersama dia, tidak peduli dimanapun dia berada. Hubungan pemazmur dan Tuhan adalah asasi bagi pemazmur. Di sini pemazmur dalam ungkapan doanya menggunakan langit sebagai gambaran atau wujud dari sisi kehidupan dunia yang baik, sementara dunia orang mati menggambarkan sisi kehidupan dalam dunia kegelapan. Dan di semua sisi kehidupan ini, Tuhan pasti dan selalu ada. Di ayat 9 dan 10, si pemazmur menyadari sungguh bahwa kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada, tuntunan dan genggaman tangan Tuhan tidak akan terlepas dan selalu ada bersama dia. Lalu apa yang kita takutkan dan khawatirkan terhadap kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kita saat ini memang sedang diperhadapkan kepada berbagai tantangan dan realita hidup, di mana serangan virus corona yang tidak berkesudahan dan makin ganas, kematian orang yang grafiknya makin meningkat tajam, baik kematian karena COVID maupun non-COVID, dan banyak pribadi maupun keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Keterbatasan aktivitas di tempat umum termasuk peribadahan yang hanya boleh dilakukan dari rumah karena merebaknya virus corona, yang kesemuanya ini membuat kita bertanya-tanya, apa maksud Tuhan terhadap semua ini? Apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, memang ada yang sudah pergi dari kehidupan kita, tapi kita yang masih ada saat ini tetap terpelihara dan dilindungi Tuhan. Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap ada untuk kita. Tuhan ada pada tahun-tahun yang sudah berlalu, Tuhan ada di tahun ini, dan Tuhan akan tetap ada di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan ada di bulan yang lalu, Tuhan ada juga di bulan ini, dan Tuhan akan ada untuk kita semua di bulan yang baru. Tuhan telah menyertai kita sejak tanggal 1 sampai 31 Juli ini. Dan Tuhan akan menyertai kita juga di bulan Agustus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan selalu ada untuk kita yang kadang atau sering meninggalkan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa, dan peribadahan kita dimanapun dan kapanpun, tidak mesti harus di gereja. Kita saat ini memang dibatasi untuk hanya beribadah dari rumah saja, tapi yakin bahwa sesuai janji firman ini, bahwa ketika persekutuan ibadah itu dilakukan, di situ Tuhan telah hadir, bahkan Tuhan selalu hadir di setiap saat, jauh sebelum persekutuan ibadah dilakukan. Sebagaimana dikuatkan dalam Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk itu, marilah kita tekun dan setia dalam doa dan peribadahan kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada dan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Karena Tuhan selalu setia dan tetap ada untuk kita semua, dimanapun dan kapanpun. Inilah firman Tuhan bagi kita di akhir bulan Juli ini, dan yang hendak mengantar kita untuk memasuki bulan Agustus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami dan menguatkan kami, bahwa kami harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap ada bagi kami, Tuhan tetap menyertai kami, dimanapun dan kapanpun. Begitu, di saat kami menghadapi situasi hari ini, situasi saat ini, di mana wabah corona terus mengkhawatirkan bagi kami,
kematian yang terus meningkat, dan hal itu membuat banyak orang-orang terkasih kami telah tiada dan meninggalkan kami. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami, dan Tuhan akan terus menyertai kami sampai hari kedatangan-Mu. Doa syukur dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman. Amin.